Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu isu gender dalam konseling multibudaya. Pertama-tama, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan materi tersebut, kita pahami dulu apa itu gender. Gender itu bukan cuma soal laki-laki dan perempuan secara biologis, tapi tentang aturan sosial yang dibuat oleh budaya. Misalnya laki-laki dianggap harus kuat, perempuan harus lembut. Nah, aturan-aturan seperti itu sebenarnya bukan bawaan lahir, tapi bentuk dari lingkungan dan budaya. Yang pertama, isu gender yang sering muncul dalam konseling multibudaya. Ada beberapa masalah gender yang sering ditemui, yaitu pertama, stereotip gender. Contohnya seperti ketika perempuan dibilang terlalu emosional atau laki-laki tidak boleh menangis. Stereotip seperti ini bisa membuat si klien merasa tertekan. Yang kedua, kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan, tekanan dalam hubungan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Salah seperti ini sangat dipengaruhi budaya dan harus ditangani dengan hati-hati. Dan yang ketiga, stigma terhadap identitas gender. Misalnya orang identitas gendernya berbeda sering dianggap tidak normal di budaya yang konservatif. Bagian 2, pengaruh gender terhadap perilaku. Gender juga sangat mempengaruhi cara seseorang berbicara, bersikap, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ini karena sejak kecil kita diajarkan tentang peran tertentu sesuai budaya masing-masing. Bagian 3, apa yang harus dilakukan konselor untuk menghadapi isu-isu gender. Konselor perlu pertama sadar terhadap bias pribadi supaya tidak menilai klien berdasarkan stereotip. Kedua, menggunakan bahasa yang inklusif, bahasa yang membuat klien merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi. Yang ketiga, mendukung identitas gender atau kita sebut pendekatan afirmatif. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari materi tersebut. Gender itu dibentuk oleh budaya dan dapat mempengaruhi perilaku serta pengalaman seseorang. Karena itu, konselor harus benar-benar peka, tidak menghakimi, dan mampu memberikan ruang aman bagi klien. Dengan pendekatan yang sensitif gender, konseling bisa jauh lebih efektif dan membuat klien merasa dihargai.